perkembangan bayi ya. Perkembangan bayi. Jadi bagaimana sebenarnya, apakah mungkin kita mengukur perkembangan bayi? Nah, sementara logikanya bayi itu kan tidak bisa diwawancara, belum bisa dites intelijensi. Nah, ternyata sudah banyak skala atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur apakah bayi ini berada pada tahap normal, di bawah normal, atau di atas normal ya. Nah, beberapa alat ukur yang muncul itu adalah DQ atau Development Quotient. DQ ini mengkombinasikan subskor dalam bidang motorik, jadi gerak bayi, bahasa, adaptif, dan personal sosial dalam pengukuran bayi yang berdasarkan pada teori Gezel ya. Gezel. Anda bisa cari nanti di internet, coba Anda searching DQ atau Developmental Quotient itu bentuknya seperti apa. Lalu ada Bailey Scales of Infant Development. Nah, ini yang banyak digunakan di Indonesia, skala Bailey. Skala Bailey ini mengukur sama, hampir mirip dengan DQ, cuman dia lebih sederhana. Bailey Scale ini mengukur ada 5 skala: kognitif, bahasa, motorik, sosio-emosional, dan adaptif. Lalu bagaimana dengan intelijensi? Intelijensi pada bayi itu belum menjadi fokus dalam penelitian perkembangan. Kenapa? Karena dianggap bahwa model IQ pada bayi itu masih dalam karena begini, IQ lebih banyak mengukur komponen-komponen verbal ya. Sementara komponen verbal pada bayi itu biasanya tidak ada, bahkan ya, komunikasinya tidak jelas atau apa. Makanya ada namanya tes Simon Binet itu hanya bisa digunakan untuk anak-anak yang sudah mampu mengucapkan sesuatu atau sudah memiliki kemampuan verbal yang baik. Jadi untuk bayi itu belum bisa. Oke. Berikutnya perkembangan bahasa. Nah, sama seperti tadi, untuk perkembangan bahasa silahkan teman-teman nanti mencari pengertiannya dan contoh-contohnya ya. Untuk bahasa tidak perlu berupa gambar, silahkan dikasih saja contoh berkaitan dengan perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu ada morfologi, aspek-aspek bahasa ya, maksud saya fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik ya. Jadi Anda harus memahami tentang bagian-bagian dari bahasa itu. Fonologi itu tentang sistem bunyi bahasa, morfologi sistem satuan bermakna, sintaksis itu sistem mengkombinasikan kata-kata, lalu semantik itu sistem mengenai makna kata atau kalimat, pragmatik itu sistem mengenai cara menggunakan percakapan yang sesuai dan pengetahuan mengenai cara menggunakan bahasa. Nah, itu secara garis umum. Silakan teman-teman nanti mencari pengertiannya yang lebih detail dan berikan contohnya bagaimana penggunaan dari komponen bahasa tersebut. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya bahasa yang berkembang pada bayi? Nah, pada bayi itu memiliki beberapa tahap ya, di awal kelahiran sampai usia mungkin 9 bulan ya, sampai 9 bulanan. Bayi itu fokus kepada perilaku menangis. Nah, makanya menangis itu ada berbagai macam bentuk. Ada yang menangis untuk mencari perhatian, ada yang menangis untuk kesakitan, ada yang menangis karena lapar. Ya, itu menurut teori itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, jadi bagi teman-teman nanti yang ketika sudah memiliki anak, perhatikan
model tangisan bayi ya. Maksud saya begini, itu akan berkembang. Jadi ceritanya Anda lebih memperhatikan bagaimana bayi Anda nanti menangis. Nah itu Anda akan nanti bisa menemukan perbedaan-perbedaan model bayi menangis ya gitu. Terus setelah itu akan berlanjut ke coloteh ya. Coloteh itu artinya suara-suara yang tidak jelas ya, hanya biasanya menyebutkan satu huruf A atau I atau O gitu. Lebih banyak ke pasti lebih mengarah ke huruf vokal. Nah setelah itu pada usia-usia seperti itu sebaiknya Anda memberikan stimulus. Tapi stimulusnya jangan yang salah ya. Biasanya orang kasih stimulus yang cadel-cadel ya. Ya seperti umpamanya kecini, itu kan harusnya kesini. Jadi usahakan memberikan respon-respon atau stimulus-stimulus yang memang benar sejak awal, supaya ini bayi bisa belajar mengucapkan sesuatu dengan benar. Ya. Terus setelah itu biasanya bayi akan menyebutkan kata-kata pertama yang paling sering didengar. Nah, makanya yang paling sering didengar itu biasanya paling sering didengar dan biasanya penyebutannya berulang seperti mama. Nah, itu yang akan sering yang biasanya paling sering, makanya paling sering muncul itu mama. Terus apa lagi ya? Setelah itu satu kata, setelah itu mereka akan berlanjut ke penggunaan dua kata, tetapi biasanya penggunaan dua kata ini tidak nyambung ya. Umpamanya adik makan. Nah, itu artinya adik mau makan gitu kan. Atau biasanya dua kata dengan penyebutannya tidak jelas. Jadinya sebenarnya ada tujuannya ya gitu. Setelah itu ya sudah mulai masuk ke kalimat-kalimat sederhana ya, kalimat-kalimat sederhana. Walaupun biasa komponen-komponen tertentu itu belum lengkap. Jadi kalimat sederhana yang tidak tuntas umpamanya ya. Atau biasanya juga penggunaan kata yang tidak tepat. Nah, itu biasanya muncul pada apalagi istilahnya tahapan-tahapan perkembangan selanjutnya. Lalu masalah-masalah yang muncul pada perkembangan bahasa itu seperti tadi, stimulus yang kurang tepat. Yang kedua itu adalah memang ada masalah di organ, ya, umpamanya maaf ya, yang mungkin sumbing atau sengau. Biasanya itu sengau karena ada masalah pada mulut ya, masalah pada mulut sehingga pengucapannya tidak jelas. Ya gangguan telinga sehingga bisu, nah itu juga jadi masalah. Terus lidah terlalu pendek atau lidah terlalu panjang, nah itu jadi masalah dalam proses perkembangan bahasa. Nah terus ada lagi namanya bilingual. Nah, bilingual ini ketika bayi dihadapkan atau diberikan stimulus dua bahasa yang berbeda. Nah, jadinya apa? Karena bayi itu belum bisa untuk menentukan penggunaan bahasa yang mana yang digunakan, maka mereka biasa mengkombinasikan kedua bahasa itu. Paling seringnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, akhirnya bahasa yang dikeluarkan oleh bayi atau anak itu ya campur aduk. Nah, masalahnya biasanya komunikasi dengan teman tidak nyambung. Di sekolah juga biasanya mengalami masalah akademik. Nah, ini perlu support yang baik dari lingkungan-lingkungan sekitar, terutama orang tua,
Kalau orang tuanya tidak mampu, minta profesional ya. Karena sekarang itu sudah banyak juga psikolog atau sudah banyak juga konselor-konselor yang bergerak di bidang perkembangan anak. Ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi perkuliahan hari ini. Ingat, ada 2 tugas. Pertama, mendeskripsikan tahapan perkembangan Piaget beserta contohnya yang berupa gambar. Contohnya berupa gambar dan deskripsi ya, kasih deskripsi juga. Yang kedua adalah tentang bagian-bagian dari perkembangan bahasa, definisinya, dan diberikan juga contohnya. Jangan lupa referensi yang digunakan, selalu ingat supaya kita menghargai yang namanya pendapat orang lain ya. Dan ingat, usahakan referensinya itu berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya atau sumber-sumber ilmiah. Oke, sekian. Silakan dikumpulkan nanti lewat koordinator. Nanti koordinator yang mengumpulkan ke saya. Saya kira selesai sampai di sini kuliah kita untuk pertemuan kelima. Terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.